Bab 1731 Sistem Perencana Utama. Gemuruh, guntur bergulir, dan awan hitam berat, seolah-olah seluruh langit akan runtuh. Suke memandang 10 petir emas humanoid dengan jijik. Dia menatap mereka, mencoba menemukan kekurangan di dalamnya. Dengan Kaisar Langit Yongzhen di depannya, sulit untuk menjamin bahwa Kaisar Langit lainnya tidak akan memiliki kesadaran mereka sendiri. Jika Kaisar Surgawi dari Elysium benar-benar telah mencuri sebagian dari kekuatan jalan surga, maka tidak akan terlalu sulit bagi mereka untuk memisahkan gumpalan kesadaran ke dalam bencana kuno. Suara mendesing. Pada saat yang sama, 3 dari 10 petir humanoid tiba dalam sekejap, bergegas menuju Suke. Mereka bertiga tampak acuh tak acuh, dan tidak ada emosi pada murid mereka yang tumpul. Mereka mengangkat tangan, dan sejumlah besar petir emas ditangkap dari langit. Malapetaka kuno yang mengerikan itu seperti sepotong kain di tangan mereka. Mereka dengan mudah memadatkan petir emas menjadi senjata yang berbeda. Semua ini tampak rumit, namun nyatanya hanya butuh beberapa detik. Kilat humanoid mengangkat senjata di tangan mereka dan dengan ganas menyerbu ke arah Suke. Suke secara tidak sadar ingin menghindar. Tetapi sudut serangan pihak lain tampaknya telah memprediksi gerakannya sebelumnya, dan mereka dengan cepat memblokir beberapa sudut melarikan diri. F***CK, gunakan penglihatan sinar X Anda. Suke berteriak dengan suara rendah, dan langsung menggunakan acting top leg-nya, menendang ke depan dengan ganas. Bang! Kekuatan yang kuat menyebabkan pantulan yang keras, dan seluruh tubuh Suke langsung melesat ke belakang. Saat berikutnya, 3 pita cahaya tiba satu demi satu, dan ketiga senjata itu langsung mengarah ke wajah Suke. Suke bahkan tidak punya waktu untuk melihat ke atas. Dia hanya merasakan udara dingin di dahinya, dan dia tiba-tiba ketakutan. Dia merasa jika dia terkena ketiga senjata ini, dia akan terluka parah, jika tidak terbunuh. Suke segera mengangkat tangannya, dan helaian udara dingin langsung terjalin. Lengannya langsung tertutup embun beku putih, dan dia mengulurkan tangan untuk menemui senjata emas ketiga orang itu. Bang! Tinjunya bertabrakan dengan 3 senjata, dan lingkaran riak langsung muncul di kehampaan, dan gelombang udara tak terlihat menyebar. Semua orang tercengang. Dia benar-benar menggunakan tubuhnya untuk memblokir senjata petir humanoid. Itulah senjata terkenal dari 3 kaisar abadi. Dikatakan bahwa mereka bertiga mengandalkan ketiga senjata langit ini untuk naik ke posisi Kaisar Langit. Bocah ini pasti sudah mati kali ini? Tidak ada yang optimis tentang Suke. Meskipun dia telah mengalahkan Kaisar Langit Yongzhen sebelumnya, dia sekarang menghadapi 3 Kaisar Langit. Apa artinya itu? Di masa lalu, tidak ada yang pernah menghadapi serangan gabungan dari 3 Kaisar Abadi. Bahkan petir humanoid yang dibentuk oleh kesengsaraan surgawi. Belum lagi ketiga petir berbentuk manusia ini menggunakan senjata terkenal dari Kaisar Abadi. Pria ini sebenarnya berani menggunakan tubuh fisiknya untuk menerimanya. Apakah dia benar-benar mengira dia memiliki 9 nyawa? Ledakan. Benar saja, Suke benar-benar tidak dapat menahan dampak dari ketiganya dan langsung terbang keluar, menabrak tanah dengan keras, menyebabkan asap dan debu memenuhi langit. Namun, sebelum kerumunan bisa bersukacita atas kesialan mereka, mereka tiba-tiba mendengar bunyi klik. Mereka melihat bahwa senjata di tangan ketiga petir humanoid itu tiba-tiba mengeluarkan semburan es putih. Astaga! Mustahil! Pikiran yang luar biasa tiba-tiba muncul di benak semua orang. Orang ini tidak mungkin mematahkan senjata Kaisar Langit, kan? Detik berikutnya, mereka melihat bahwa 3 senjata yang dikelilingi oleh petir emas mulai pecah. Satu persatu, petir emas tersebar dan menghilang di udara. Seni bela diri Kaisar Langit, mati. Semua orang melihat pemandangan ini dengan mulut ternganga, dan otak mereka langsung hancur. Ini, apa-apaan ini? Saat ini, ada keheningan yang mematikan, tidak ada satu suara pun yang terdengar. Para Celestial Prime, yang menunggu untuk melihat Suke dipukuli berkeping-keping, sekarang tercengang, dan hati mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Di luar mantra restriktif, baru bangun. Ini, bagaimana ini mungkin? Hati setiap orang dipenuhi dengan kengerian. Siapa yang mengira tubuh fisik pria ini sebenarnya sangat kuat?
Tidak hanya dia bisa menolak seni sihir petir humanoid, tapi sekarang dia bahkan bisa menghancurkan senjata petir humanoid. Itu adalah senjata yang digunakan oleh Kaisar Surgawi. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan penuh, mereka memiliki setidaknya 50% darinya. Senjata dengan kekuatan 50% langsung dihancurkan oleh orang ini? Apakah kita sedang bermimpi? Apa yang masih bisa menghukumnya? Untungnya, orang ini seharusnya tidak bisa menahan serangan gabungan dari petir humanoid 3 Kaisar Langit, kata seseorang dengan lega. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa Suke tidak muncul, dan mereka segera menghela nafas lega. Orang ini mungkin terluka parah. Pastinya, tidak ada yang bisa menahan serangan semacam ini. Jika ada di antara kita yang lewat, kita akan langsung berubah menjadi abu. Dia hanya dikirim terbang, yang sudah sangat kuat. Seseorang menyarankan, rekan Taois, mengapa kita tidak pergi dan melihat bersama? Jika dia belum mati, kita. Mengatakan itu, dia memberi isyarat untuk mengangkat tangannya dan menebas. Semua orang saling memandang, sedikit ragu. Kejutan yang dibawa Suke terlalu besar. Bahkan jika dia dikelilingi oleh petir humanoid 3 Kaisar Surgawi, mereka tidak berpikir bahwa Suke akan benar-benar terluka parah. Tapi ini satu-satunya kesempatan mereka. Jika mereka melewatkan waktu ini, mereka takut tidak akan memiliki kesempatan lagi. Setelah menyaksikan adegan Suke menjalani kesengsaraan surgawi, semua mahatinggi surgawi yang hadir tidak berani mengatakan bahwa mereka adalah tandingannya. Faktanya, belum lagi menjadi tandingannya, bahkan mungkin saja mereka akan diledakkan dengan satu pukulan. Jika kita melewatkan waktu ini, kita tidak akan memiliki kesempatan seperti itu lagi. Salah satu Celestial Supremus berkata dengan tegas, pikirkan tentang bagaimana kita mengejarnya barusan. Apakah dia akan melepaskan kita? Kata-kata ini segera membuat semua orang bertekad untuk mengalahkannya saat dia jatuh. Di luar batasan, Budfest dan Duan Jiude tampak bersemangat saat mereka saling berbisik. Oh, mereka pergi. Menurutku, Brother Achilles pasti berpura-pura. Orang-orang ini pasti akan sial nanti. Jangan bicara omong kosong, apakah kamu sudah menyiapkan susunan pembunuhanmu? Aku sudah lama mengaturnya, tinggal menunggu untuk mengambil tindakan. Di sampingnya, biksu tua itu berdiri dan menatap asap dan debu yang memenuhi langit. Dia bisa merasakan bahwa saat Suke dipukul, auranya dengan cepat melemah. Ini membuatnya tidak bisa duduk diam. Tidak mudah menemukan pemuda yang mungkin merupakan reinkarnasi dari Buddha sejati. Apakah dia akan mati begitu saja? Tuhan, jangan bermain-main dengan biksu malang ini. Di dalam batasan, kelompok Celestial Supremus perlahan mendekati lubang besar yang telah dihancurkan Suke. Esensi surgawi berputar, dan semua jenis segel Dharma sudah terkondensasi di tangan mereka. Mati! Salah satu Celestial Supremus berteriak, mengangkat pedang panjang di tangannya, dan hendak menebas. Kekuatan yang tak tertandingi meledak, dan kekuatan supremasi surgawi turun dari langit. Saat pedang panjang hendak jatuh, Suke tiba-tiba muncul. Dia melihat pedang di atas kepalanya, lalu ke supremasi surgawi, dan berkata dengan kosong, apa yang kamu lihat? Akhir dari bab ini. Bab 1732 Sistem Perencanaan Tertinggi. Yang Mulia Abadi ini langsung tercengang. F***CK, kenapa kamu tidak menunjukkan kepalamu lebih awal atau lebih lambat? Mengapa Anda menunjukkan kepala Anda ketika saya akan menebangnya? Apakah Anda sengaja menargetkan saya? Menghadapi tatapan Suke, Yang Mulia Abadi tiba-tiba melambaikan tangannya dan menyingkirkan pedangnya. Dia mengarahkan gagangnya ke Suke dan berkata dengan sungguh-sungguh, Sudaoyu, aku baru saja dipengaruhi oleh semangat kepahlawananmu, jadi aku secara khusus datang untuk memberikan pedang ini kepadamu. Seperti kata pepatah, pedang yang berharga hanya cocok untuk seorang pahlawan. Aku harap Anda dapat menggunakan pedang ini untuk mengatasi kesengsaraan surgawi. Setelah mengatakan itu, sebelum Suke bisa bereaksi, dia memasukkan pedang panjang itu ke tangannya. Kemudian, dia memimpin kelompok Raja Surgawi dan Mahatinggi Surgawi mundur dengan cepat, menjauhkan diri dari Suke. Suke tertegun. Dia mengambil pedang panjang dan melihatnya. Artefak abadi tingkat rendah. Retakan.
Lapisan es putih sekali lagi muncul di lengannya, langsung menghancurkan pedang panjang itu. Astaga! Dewa senior terkejut. Itu adalah artefak langit bermutu tinggi yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Apalagi setelah dia menyempurnakannya, itu menjadi lebih kokoh. Dengan item ini di tangannya, dia pasti bisa bertarung melawan 3 orang sekaligus. Itu benar-benar hancur begitu saja. Monster macam apa orang ini? Memang benar bahwa sebagai yang mulia abadi, dia juga bisa menghancurkan artefak abadi bermutu tinggi. Namun, itu hanya jika dia menggunakan teknik dan dapat menemukan titik lemah dari artefak abadi bermutu tinggi. Lagi pula, setelah artefak immortal mencapai tingkat tinggi, itu akan menjadi keadaan yang sama sekali berbeda. Kebal dan tidak bisa dihancurkan adalah karakteristik umum. Hanya saja, setiap artefak immortal tingkat tinggi memiliki kelemahannya sendiri. Itu adalah cacat yang tidak dapat dihindari dalam proses penempaan. Di sisi lain, melunakkan artefak abadi berarti terus menghilangkan kekurangan ini dan mengubahnya menjadi artefak abadi yang benar-benar cocok untuknya. Ketika artefak surgawi benar-benar kompatibel dengan pengguna, ia akan dapat melepaskan 200% kekuatannya. Namun, artefak abadi yang telah dia habiskan begitu banyak upaya untuk menyempurnakannya benar-benar hancur. Wajah Suke penuh dengan penghinaan. Dia meludah dan mendengus dengan jijik, sampah macam apa ini? Bagaimana mungkin artefak surgawi tingkat tinggi layak digunakan oleh orang suci yang bertindak tangguh? Semua orang tercengang, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Nada bocah ini sedikit kurang ajar. Itu adalah artefak surgawi bermutu tinggi. Bahkan di benua awan surgawi, itu bukanlah barang biasa. Sial, jangan hentikan aku. Beraninya kamu mempermalukan artefak surgawiku. Celestial Exalt langsung marah, dan dia bermaksud untuk maju dan melawan Suke sampai mati. Dia baru saja mengambil 2 langkah ketika dia tiba-tiba berhenti. Wajahnya penuh amarah saat dia melihat ke belakang dan berteriak, "Mengapa kamu menarikku? Jangan menarikku, aku harus membunuh bocah ini hari ini." Semua orang menatapnya, tercengang. Seorang Raja Surgawi bergumam, "Tidak. Kami tidak menarikmu." "Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu wajah. Hari ini, aku akan melepaskannya." Tangan besar Dewa Senior berhenti sejenak, dan kemudian dia mundur dengan kebenaran yang menakjubkan. Semua orang dalam pembatasan saling memandang dengan kaget. Apa-apaan? Sebenarnya ada trik seperti itu? Apakah dia mencoba mencari tempat untuk dirinya sendiri dengan menambahkan adegan? Suke melihat telapak tangannya dan mendapatkan pemahaman baru tentang kekuatan Kaisar Abadi. Meskipun dia baru saja dengan santai meledakkan petir humanoid Kaisar Yongzhen, pada kenyataannya, dia telah menggunakan semua kekuatannya kecuali untuk kitab suci penyegelan setan yang benar. Namun meski begitu, saat dia meninju, Suke masih merasakan halangan besar. Kekuatan unik dari Kaisar Langit hampir membuatnya gagal untuk membunuhnya. Namun, hanya ada jejak kekuatan itu, yang memungkinkannya meledakkan Kaisar Langit Yongzhen dengan pukulan dengan seluruh kekuatannya. Dibandingkan dengan 3 senjata Kaisar Surgawi, 3 petir humanoid Kaisar Surgawi adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Mereka memiliki kekuatan khusus dari Kaisar Surgawi, dan kekuatan mereka jauh melampaui alam utama Surgawi. Bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga, dia tidak bisa menang melawan mereka bertiga. Adapun senjata-senjata itu, bukankah senjata yang terkondensasi dari petir juga senjata? Selama mereka adalah senjata, mereka akan rentan di depan tangan kabut hantu es gaibnya. Karena itu, Suke mengulurkan tangan ke langit, mengaitkan jarinya, dan tertawa terbahak-bahak, "Kalian semua yang di atas sana, turun. Aku akan mengalahkan kalian semua." Mendesis. Semua orang tersentak dan menatap Suke dengan tak percaya. Mengalahkan mereka semua? Apakah orang ini menjadi bodoh setelah dipukuli barusan? Dia bahkan tidak bisa mengalahkan mereka bertiga, dan dia ingin mengalahkan 10 dari mereka? Dia harus tahu apa yang dia lakukan? Ya Tuhan, orang ini benar-benar gila. Aku curiga dia sudah gila. Saudaraku, ayo pergi. Orang ini telah menyinggung Tuhan, dan dia akan mendapat masalah serius nanti. Petik 2. Ayo pergi bersama, saudara-saudara yang pandai dalam larangan, cepatlah dan hancurkan larangannya.
Tidak ada yang berani tinggal di sini lebih lama lagi. Kata-kata Suke benar-benar melanggar hukum. 10 petir humanoid kaisar surgawi tepat di atas kepalanya, dan dia benar-benar ingin mengalahkan 10 dari mereka? Pada saat yang sama, biksu tua itu juga tampak bingung. Dengan kekuatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa Suke baru saja memblokir senjata dari 3 kaisar langit dengan bantuan seni sihir. Jika dia hanya mengandalkan kekuatan fisik, dia pasti tidak akan bisa memblokir serangan gabungan dari ketiganya. Apa yang dipikirkan pemuda ini? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia cukup kuat untuk menahan serangan bersama dari 10 petir humanoid? Biksu tua itu merasa itu tidak mungkin. Bagaimana seseorang bisa begitu sombong? Bahkan jika Buddha kuno masih hidup, dia mungkin akan berseru kaget saat melihat pemandangan ini. Gemuruh! Awan guntur bergulir, dan di hadapan provokasi Suke, pembalasan surga memberikan tanggapannya. Suara mendesing. 10 sosok berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas dari segala arah, langsung meledakkan Suke. Petir emas yang tak terhitung jumlahnya bergulir, langsung menenggelamkan Suke di dalamnya. Bang! 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 Pukulan dan tendangan yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan. Suke tidak punya waktu untuk membela diri, dan hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghindar. Namun, kekuatan tempur yang dihasilkan oleh petir humanoid 10 kaisar langit jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan 1 kaisar langit Yongzhen atau 3 kaisar langit. Ya Tuhan, 10 orang begitu galak? Suke memblokir ratusan gerakan berturut-turut dan lapisan keringat muncul di dahinya. Jika dia tidak memobilisasi Morality Demon Sealing Scripture tadi dan secara paksa memblokir gelombang serangan pertama, dia pasti sudah dipukuli menjadi saringan sekarang. Terlalu kuat, ternyata kekuatan Kaisar Langit bisa sekuat itu? Hati Suke penuh kejutan, tetapi pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Kali ini, ketika dia bertarung dengan petir humanoid Kaisar Langit, dia melihat langit yang lebih tinggi, melihat kekuatan alam Kaisar Langit, dan betapa megahnya itu. Meski hanya sesaat, itu cukup bagi Suke untuk terus berlatih menuju tujuan ini. Dia masih bukan lawan mereka, tapi selama dia punya cukup waktu, dia pasti bisa berdiri di puncak benua awan langit. Suara mendesing. Saat Suke ingin menerobos, tiba-tiba beberapa aliran cahaya datang ke arahnya. Suke terkejut dan ingin mundur, tetapi dia merasakan kekuatan yang kuat langsung menghalangi area sekitarnya. Apa yang sedang terjadi? Suke melihat ke bawah dan menemukan jaring petir emas besar di sekelilingnya. Dia berada di tengah jaring? Akhir dari bab ini. Bab 1733 Sistem Perencanaan Tertinggi. Apa ini? Ketika semua orang melihat jaring petir emas ini, mereka tiba-tiba mengerti. Mereka belum pernah melihat kesengsaraan surgawi semacam ini sebelumnya. Itu seperti jaring laba-laba. Sekarang kesengsaraan surgawi tidak dapat dikalahkan, apakah itu akan mengunci orang, tebak Raja Surgawi? Orang-orang di sekitarnya menatapnya tanpa berkata-kata. Itu adalah kesengsaraan surgawi. Seseorang bisa terlahir kembali atau berubah menjadi abu di kesengsaraan surgawi. Bagaimana itu bisa mengunci orang? Tapi kalau bukan itu masalahnya, lalu apa ini sekarang? Raja surgawi lainnya bertanya. Semua orang terdiam. Sulit untuk menjawabnya. Baru saja, pertempuran antara petir humanoid Suke dan 10 kaisar langit begitu cepat sehingga orang-orang di sekitarnya bahkan tidak punya waktu untuk melihat apa yang terjadi. Mereka hanya melihat Suke dan 10 petir humanoid terjerat. Kecepatan keduanya begitu cepat sehingga bahkan mereka, para penguasa surgawi, tidak dapat melihat dengan jelas. Adapun proses pertempuran. Apakah kamu melihat bagaimana mereka bertarung? Tidak, aku hanya mendengar suara dentuman, 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 dan kemudian menjadi seperti ini. Saya juga. Hampir semua orang yang hadir penuh dengan tanda tanya. Mereka hanya melihat bola cahaya keemasan menyelimuti Suke. Saat mereka bisa melihat lagi, Suke sudah terikat di tengah jaring petir seperti mangsa. 10 petir humanoid berdiri di depan Suke. Cahaya keemasan mulai berkedip di tangan mereka. Satu demi satu, senjata terbentuk dan diarahkan ke Suke. Sepertinya mereka akan meluncurkan serangan terakhir.
Semua orang tanpa sadar menahan napas. Mereka menyadari bahwa kesengsaraan surgawi akan segera berakhir. Apakah Suke melawan atau mati di tangan petir humanoid? Kesengsaraan surgawi yang sangat menakutkan ini harus diakhiri. Memikirkan hal ini, mereka tiba-tiba menantikannya. Cepat dan akhiri, aku benar-benar tidak tahan lagi. Kesengsaraan surgawi terlalu mengasyikkan. Para raja surgawi dan mahatinggi surgawi yang hadir merasa bahwa jika mereka tinggal di sini, bahkan jika mereka tidak dipukul sampai mati oleh kesengsaraan surgawi, mereka akan ditakuti sampai mati oleh iblis ini, Suke. Adapun Suke, dia masih melihat petir humanoid di depannya dengan santai. Berbicara secara logis, dengan kekuatan tempur gabungan dari kelompok orang ini, dia pasti tidak akan mampu menangani mereka. Mereka benar-benar bisa membunuhnya secara langsung. Tapi mereka menggunakan metode ini untuk membatasi pergerakannya. Ini hanya bisa berarti satu hal. Seseorang ingin berbicara dengannya. Selain Kaisar Langit Yongzhen, dia tidak bisa memikirkan orang lain. Lagi pula, dalam pertempuran barusan, selain Yongzhen, Kaisar abadi lainnya tidak menunjukkan perilaku seperti manusia. Mendesis. Saat dia memikirkan ini, petir humanoid yang mewakili Kaisar Langit Yongzhen maju selangkah dan mendekati Suke. Dia mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke dirinya sendiri, lalu menunjuk ke arah Suke, dan kemudian menekan tangan kanannya ke bawah. Ini adalah tanda penyerahan. Mata Suke berkilat. Itu benar-benar kamu? Ketika semua orang melihat ini, mereka sedikit bingung. Untuk sesaat, mereka tidak menyadari bahwa ini adalah petir humanoid yang berkomunikasi dengan Suke. Dia hanya bertanya-tanya mengapa kesengsaraan surgawi belum bergerak. Pada saat ini, Suke menyeringai dan meraung, "Kamu ingin mengenaliku sebagai ayahmu?" Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Petir humanoid yang mewakili Kaisar Langit Yongzhen berhenti sejenak. Dia tidak menyangka Suke tiba-tiba meneriakkan kalimat ini. Apa-apaan? Saya ingin Anda tunduk kepada saya. Celestial Prime di sebelahnya tercengang. Ketika Suke berbicara, mereka sudah menyadari apa yang telah terjadi. Semua orang merasa ngeri. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat kesengsaraan surgawi berkomunikasi dengan seseorang yang mengalami kesengsaraan. Bahkan kesengsaraan surgawi begitu manusiawi akhir-akhir ini? Itu, Sudaoyu, apa artinya kesengsaraan surgawi itu? Seseorang bertanya dengan berani. Suke memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah, kesengsaraan surgawi ingin aku menjadi ayahnya. Sungguh lelucon. Aku pemimpin fraksi surga yang meledak, orang suci yang bertindak tangguh. Bagaimana aku bisa menjadi ayah seseorang begitu sambil lalu? Petik 2. Semua orang terdiam. Asterismen, apakah Anda benar-benar berpikir kami bodoh? Apa? Kamu bilang aku tidak ingin menjadi ayahmu, tapi aku ingin menjadi ayah dari orang-orang di bawah sana? Suke tiba-tiba melebarkan matanya dan berkata dengan kaget, itu bahkan lebih buruk. Ikan busuk macam apa dan udang di sana? Apakah mereka pantas menjadi anakku? CK. Anda belum cukup memanfaatkan saya, bukan? Pembuluh darah di dahi semua orang menonjol dan pembuluh darah biru menyembul keluar. Semuanya siap memanfaatkan kesempatan ini. Anda masih ingin menjadi ayah kami? Kami akan menyebarkan abumu sekarang. Gemuruh, gemuruh. Tepat pada saat ini, guntur tumpul bergemuruh. Garis petir emas tiba-tiba menyembur keluar dari sekitar Suke, seolah-olah bagian dari jaring petir raksasa telah dipisahkan. Suke terkejut dan marah, dan dia berteriak, kamu mengatakan bahwa jika aku tidak menjadi ayah mereka, aku akan membunuh mereka? Jika kamu mengatakan bahwa mereka tidak bisa menjadi anakku, maka mereka adalah sampah? Bagaimana bisa Anda melakukan ini? Mereka adalah orang-orang yang hidup. Asterismen, aku tidak tahan lagi. Celestial Prime meraung dan tiba-tiba berdiri. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Asterismen, bagaimana kesengsaraan surgawi ingin Anda menjadi ayah kami? Sudah jelas bahwa Anda mengambil keuntungan dari kami. Kata-kata Suke telah membangkitkan kemarahan orang banyak. Dengan seseorang yang memimpin, banyak orang merespons. Mereka bahkan tidak takut dengan kesengsaraan surgawi. Mereka langsung mendekati Suke.
Saudaraku, manfaatkan fakta bahwa dia tidak bisa bergerak sekarang dan bunuh dia dengan cepat. Orang ini menjadi momok jika dibiarkan hidup. Gunakan kesempatan ini untuk menyingkirkannya. Itu benar, kembalikan kedamaian ke benua awan langitku. Kembalikan kedamaian ke benua awan langitku. Kecuali para raja surgawi yang telah terluka dan tidak bisa bergerak, orang-orang lainnya bergegas ke langit dan menyerbu ke arah Suke. Tentu saja, mereka tidak impulsif, tetapi mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Suke. Namun, yang mengejutkan mereka, wajah Suke penuh dengan kesedihan. Dia berteriak pada mereka dengan suara serak, "Jangan datang. Kesengsaraan surgawi benar-benar akan membunuhmu." Semua orang mengejek kata-kata semacam ini. "Jangan konyol. Apakah Anda pikir kami tidak dapat melihat bahwa kesengsaraan surgawi hanya memiliki satu target sekarang? Dan itu adalah Anda, pria yang tercela dan tidak tahu malu. Bahkan jika kami benar-benar menyerang Anda, kesengsaraan surgawi kemungkinan besar tidak akan datang untuk kami." Saudaraku, ikuti aku. Celestial Prime memadatkan mantra dan berteriak. "Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia pasti melawan kesengsaraan surgawi dengan seluruh kekuatannya sekarang. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali." Saat dia berbicara, dia memadatkan mantra dan bergegas. Jalannya tidak terhalang. Bahkan petir humanoid tidak menghentikannya. Celestial Prime langsung mendatangi Suke. "Nak, bukankah kamu mengatakan bahwa kesengsaraan surgawi ingin membunuh kita? Mengapa aku tidak melihatnya bergerak?" Celestial Prime menyeringai. Suke menghela nafas dan menatapnya dengan penuh simpati. "Jika kamu tidak mendengarkan kata-kata pria tampan, kamu akan menderita. Jangan bicara omong kosong. Retakan." Sebelum dia selesai berbicara, petir emas besar berbentuk naga muncul dari udara tipis dan langsung jatuh ke Celestial Prime, meledak dengan ledakan keras. Mendesis. Semua orang menghirup udara dingin pada saat yang sama, dan langsung menghentikan langkah mereka untuk bergegas ke atas. Sial. Kesengsaraan surgawi benar-benar bergerak? Akhir dari bab ini. Bab 1734 Sistem Perencanaan Tertinggi. Kesengsaraan surga adalah cobaan yang diberikan oleh jalan surga kepada para praktisi yang telah mencapai alam tertentu. Setelah melewati ujian kesengsaraan surga, para praktisi akan memasuki dunia baru. Pada saat yang sama, kekuatan mereka akan meningkat pesat, dan pemahaman mereka tentang dunia akan semakin dalam. Saat melintasi kesengsaraan surga, jika ada orang lain yang mencoba membantu, maka kesengsaraan surga juga akan menghitungnya. Dengan cara ini, kekuatan kesengsaraan surga akan meningkat secara eksponensial. Tetapi menurut alasannya, dalam kasus Suke, dia jelas telah menyinggung jalan surga. Setiap orang telah mencapai konsensus bahwa bahkan jika mereka menyerang sekarang, kesengsaraan surga kemungkinan besar tidak akan melibatkan mereka. Sayangnya, begitu mereka mempraktikannya, mereka mengalami pukulan yang kejam. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kesengsaraan surga menyerang orang itu? Tidak mungkin. Target kesengsaraan surga saat ini adalah orang ini. Semua orang berhenti menyerang dan mulai berdiskusi dengan suara rendah. Di bawah kaki mereka ada tubuh yang hangus, yaitu Celestial Prime yang baru saja dilanda bencana kuno. Situasi ini setara dengan serangan diam-diam, sehingga Celestial Prime terluka parah. Meskipun dia belum mati, dia tidak akan bisa bangun untuk sementara waktu. Semua orang bingung dengan situasi ini, tetapi mereka juga merasakan ketakutan yang mendalam. Apakah kesengsaraan surga benar-benar berkomunikasi dengan pria itu? Jadi, kita harus mengakui dia sebagai ayah kita? Benar-benar lelucon. Kami adalah Raja Surgawi dan Prime Surgawi yang bermartabat. Siapakah di antara kita yang bukan pahlawan? Sekarang Anda ingin kami mengenali bajingan ini sebagai ayah kami? Angan-angan. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Seorang perdana surgawi melambaikan tangannya dan berkata dengan benar, "Bahkan jika aku mati, bahkan jika malapetaka kuno membunuhku, aku tidak akan pernah mengenali bajingan ini sebagai ayahku." Pada saat ini, suara Suke terdengar lagi, "Apa? Kamu ingin bencana kuno membunuh mereka sekarang? Jangan pergi terlalu jauh." Astaga! Semua orang segera merasakan hawa dingin di hati mereka, dan mereka tiba-tiba mengangkat kepala untuk melihat.
Mereka melihat wajah Suke memerah, dan dia berteriak kepada mereka dengan suara serak, "Rekan-rekan Taois, lari! Jalan surga akan mengirim malapetaka kuno untuk membunuhmu." Retakan! Saat suara Suke bergema, seberkas bencana kuno emas muncul dari jaring guntur dan memadat menjadi beberapa naga emas raksasa yang ganas di belakangnya. Aura yang kuat menutupi langit dan menutupi bumi. Sebelumnya, mereka tidak menghadapi bencana kuno secara langsung, tetapi sekarang setelah mereka dekat dengannya, mereka bisa merasakan tekanan yang menghancurkan dunia. Ini adalah bencana kuno yang dapat menghancurkan dewa, Buddha, dan setan. Jika benar-benar jatuh, tak satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri. "Ayah!" Raja Abadi terkemuka berlutut di tanah dan berteriak dengan emosional, "Ayah, akhirnya aku menemukanmu." CK. Mata orang-orang di sekitar mereka hampir keluar. "Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan mengenalinya sebagai ayahmu apapun yang terjadi? Tidak bisakah kamu memiliki tulang punggung? Menyerah begitu cepat?" Yang Mulia Abadi, yang pertama kali berlutut di tanah, sama sekali mengabaikan tatapan di sekitarnya. Dia berpikir dalam hatinya, "Sialan, jika kamu tidak berlutut, kamu akan dipukul. Bisakah kamu tahan? Bukankah itu hanya memanggilnya ayah? Aku bahkan tidak ingat seperti apa rupa ayahku. Memanggilnya 2 kali adalah untuk memperingati lelaki tua itu." Para Raja Abadi dan Yang Mulia Abadi yang hadir adalah monster tua yang telah berkultivasi entah berapa tahun. Kerabat darah mereka di dunia fana pada dasarnya semuanya mati. Selebihnya, tidak diketahui berapa generasi cucu dan cucu yang telah meninggal. Gemuruh! Semburan guntur lainnya terdengar, dan naga emas menjadi semakin besar. Mereka dikelilingi oleh petir dan tampak sangat menakutkan. Mendesis! Menghadapi kekuatan yang tak tertandingi, semua orang menghirup udara dingin. Mereka saling memandang dan berlutut di tanah hampir tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, serangkaian suara dentuman terdengar. "Ayah, akhirnya aku bisa melihatmu. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah ayah kandungku. Pergilah, dia adalah ayahku. Kamu terlalu tidak tahu malu. Itu jelas ayahku yang sudah bertahun-tahun tidak kulihat." Untuk menghindari salah perhitungan, semua orang berebut untuk mengenalinya sebagai putra mereka. Mereka takut jika mereka lambat, malapetaka kuno akan menyerang mereka. Di kejauhan, Budfest dan Duan Jiude, yang mengatur batasan, tercengang saat melihat pemandangan ini. "Apa-apaan ini? Mengapa mereka semua mengenali Brother Achilles sebagai ayah mereka?" Budfest berkata sambil mengulurkan tangan dan mengambil salah satu harta sihir Duan Jiude. Duan Jiude tidak mau kalah. Dia mengambil sekantong ramuan spiritual dari sisi Budfest dan berkata dengan heran, "Mungkinkah orang-orang ini adalah anak haram orang ini? Berapa banyak wanita yang dia miliki? Aku tidak tahu. Sayang sekali dewa ini memiliki begitu banyak keuntungan, tetapi dia tidak mempelajari satu pun darinya." Budfest tidak bisa tidak memikirkan sosok kuat Warden, dan dia hanya bisa menghela nafas. Dan seleranya tidak sebaik dewa ini, cek. Duan Jiude tahu siapa yang dibicarakan Budfest begitu dia mendengarnya. Dia berkata dengan ekspresi aneh, "Sejujurnya, terkadang aku iri padamu karena memiliki kepercayaan diri seperti itu. Setidaknya kau tidak akan merasa jijik." "Apa maksudmu?" "Aku memujimu karena tampan." Di sisi lain, Suke melihat ke arah Raja Surgawi dan Prime Surgawi yang berlutut di depannya. Pertukaran yang disebut sebelumnya murni dibuat olehnya. Petir naga emas sebenarnya adalah bencana kuno yang telah dia serap ke dalam tubuhnya. Melalui jaring petir di bawahnya, dia telah menyerap banyak petir dalam sekejap mata. Cadangan petir di tubuhnya telah melampaui batas dalam sekejap. Secara alami, dia harus menemukan tempat untuk melepaskan beberapa dari mereka. "Sekelompok orang bodoh. Saya baru saja melepaskan beberapa bencana kuno di tubuh saya, dan kalian benar-benar tertipu. Jika mereka begitu mudah tertipu, bagaimana mereka berkultivasi ke alam utama surgawi? Apakah ini tingkat IQ benua awan surgawi?" Suke memandangi petir humanoid yang mewakili Kaisar Langit Yongzhen di depannya dan berkata dengan suara rendah, "Kamu ingin aku menyerah padamu? Pergi makan ***. Petir humanoid yang mewakili Kaisar Langit Yongzhen tidak memiliki ekspresi, tetapi jika Anda melihat lebih dekat,
Anda dapat melihat bahwa sudut matanya sedikit berkedut. Kelompok Celestial Kings dan Celestial Prime ini memiliki IQ yang sangat rendah. Meskipun petir humanoid hanya memiliki sedikit kesadaran diri yang melekat padanya, ia masih merasakan rasa malu dan malu. Jika Anda bertanya kepada saya, Anda sebaiknya memberikan posisi Kaisar Surgawi kepada saya. Saya pasti akan melakukan lebih baik dari Anda. Lihat dirimu, kamu tidak setampan aku, kamu tidak sekuat aku di alam yang sama, dan bawahanmu sangat bodoh. Apakah menurutmu posisi Kaisar Langit ini cemberut? Cepat dan pensiun. Pulanglah dan temukan sebidang tanah untuk beternak babi. Mungkin itu lebih baik daripada menjadi Kaisar Langit. Melihat pihak lain tidak menanggapi, Suke berbicara dengan lebih bersemangat. Retakan. Tiba-tiba, suara retak sedikit terdengar. Suke mendongak dengan takjub dan menemukan bahwa petir humanoid yang mewakili Kaisar Langit Yongzhen seperti pecahan porselen, dengan retakan padat di sekujur tubuhnya. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan petir humanoid pecah menjadi tumpukan pecahan petir kecil, menghilang di udara. Suke tertegun sejenak, dan kemudian dia tiba-tiba terhibur. Mungkinkah pria ini merasa terlalu memalukan dan tidak tahan mendengarkannya dan pergi begitu saja? Akhir dari bab ini. Bab 1735 Sistem Perencanaan Tertinggi. Orang-orang yang masih aktif memanggilnya ayah tercengang saat melihat pemandangan ini. Apa artinya ini? Apakah karena kita tidak memanggilnya dengan cukup tulus? Mengapa itu langsung pecah? Kerumunan, yang telah ditakuti oleh tindakan mengejutkan Suke yang berturut-turut, seperti seekor burung yang dikejutkan oleh dentingan busur. Melihat petir berbentuk manusia itu pecah, satu atau dua wajah mereka berubah pucat, dan mereka ketakutan setengah mati. Sudah berakhir, sudah berakhir. Apakah akan datang kesengsaraan surgawi yang lebih kuat? Aku mengatakannya, seharusnya aku bersujud sekarang. Sialan, apa kau tidak melihatku bersujud di sebelahnya? Saat mereka berbicara, semua orang memandang Suke. Dia adalah satu-satunya yang tahu apa yang sedang terjadi. Suke menghadapi tatapan orang banyak dan memasang ekspresi belas kasih. Dia menghela nafas panjang dan berkata, sejujurnya, meskipun kalian semua mengenali ayahmu pada waktunya, jalan surgawi tidak memberiku wajah apapun dan benar-benar ingin membunuh kalian semua. Tentu saja, aku menang, jangan biarkan itu terjadi. Dia sama sekali tidak memberiku wajah. Saat dia berbicara, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan ekspresi berat, jadi, aku hanya bisa menghancurkannya. Mendengar ini, semua orang menghela nafas lega. Meski kedengarannya aneh, ada baiknya tidak ada ancaman kesengsaraan surgawi. Sejak Sudaoyu telah melewati kesengsaraan surgawi, sambaran petir berbentuk manusia ini, seseorang berkata dengan ragu, melirik petir berbentuk manusia lainnya. Tampaknya karena petir berbentuk manusia yang diwakili oleh Kaisar Langit Yongzhen tiba-tiba pecah, kesengsaraan surgawi tidak tahu bagaimana menghadapinya. Oleh karena itu, 9 petir berbentuk manusia yang tersisa masih tetap tenang, berdiri tidak jauh dan menatap Suke, tanpa gerakan sedikit pun. Namun, jaring guntur masih berwarna emas, dan naga emas kecil yang tak terhitung jumlahnya melilit Suke, yang membuat kulit kepala orang tergelitik. Suke mengerutkan kening. Kamu adalah sekelompok Celestial Prime. Mengapa kamu begitu pengecut? Mendengar ini, Celestial Prime akan menangis. Bisakah dia menyalahkan mereka karena pengecut? Kesembilan petir berbentuk manusia ini semuanya adalah Kaisar Langit. Siapa yang tidak akan menjadi pengecut? Mungkin bencana kuno akan turun, dan pada saat itu, mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Suke memutar matanya dan tiba-tiba menepuk dadanya. Teman-teman, sebagai pemimpin fraksi dari fraksi surga yang meledak, aku adalah orang yang baik hati. Tentu saja, aku tidak ingin kamu mati di sini. Aku memiliki jurus yang dapat mematahkan kesengsaraan surgawi ini. Mata semua orang berbinar dengan harapan saat mereka menatap Suke dengan penuh harap. Sudaoyu, jika kamu punya cara, gunakan sekarang. Itu benar. Ini kesengsaraan surgawimu. Semuanya terserah padamu. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, kami akan mendukungmu sepenuhnya. Untuk melarikan diri, mereka tidak peduli tentang hal lain. Mereka harus segera membantu Suke mengatasi kesengsaraan surgawi. Suke sangat tersentuh hingga matanya berkaca-kaca.
Dia meraih Celestial Prime yang berdiri di depan dan berkata dengan penuh semangat, dengan kata-katamu, aku yakin. Samar-samar Celestial Prime merasa ada sesuatu yang salah. Tetapi apa yang dikatakan Suke selanjutnya mengejutkannya. Teman-teman, aku akan menggunakan skill rahasia dari Exploding Heavens Faction, tapi skill ini menghabiskan terlalu banyak energi. Aku membutuhkan kalian semua untuk memberikan semua harta kalian kepadaku, jadi aku bisa menggunakan skill ini. Suke berkata dengan benar. Setelah skill ini digunakan, 9 petir humanoid akan dihancurkan. Semua orang saling memandang dan bergumam dalam hati mereka. Jika Anda mengatakan Anda dapat membunuh salah satu dari mereka, kami akan mempercayai Anda. Tetapi jika Anda mengatakan bahwa seluruh tim akan dihancurkan, itu konyol. Suke melambaikan tangannya. Di mana fraksi surga yang meledak? Dor, dor, dor. Serangkaian ledakan tiba-tiba terdengar di pasir sekitarnya. Sosok berjubah hitam dan topeng merah muncul di sekitarnya. Masing-masing dari mereka memiliki 3 karakter emas besar yang tercetak di dada mereka, fraksi surga yang meledak. Lusinan sosok melambaikan tangan mereka pada saat bersamaan. Api kailin hitam dan putih yang identik muncul dari telapak tangan mereka dan berubah menjadi fire kailin yang besar. Seluruh mantra restriktif tiba-tiba diselimuti suhu tinggi. Nyala api bahkan mendistorsi kekosongan. Terkesiap. Semua orang menghirup udara dingin. Deasterismen, ada begitu banyak orang dari fraksi surga yang meledak bersembunyi di bawah gurun? Dan masing-masing memiliki nyala api yang sangat kuat. Teman-teman, aku tidak ingin hartamu untuk diriku sendiri. Tapi untuk menggunakan skill ini, aku membutuhkan semua orang dari fraksi surga yang meledak untuk menggunakan kekuatan penuh mereka. Suke berkata dengan sungguh-sungguh. Harta karun ini akan disempurnakan menjadi kekuatan inti surgawi dengan menggunakan keterampilan rahasia untuk membentuk mantra pembatas yang kuat. Melihat begitu banyak orang, semua orang akhirnya mempercayai kata-kata Suke. Pemimpin fraksi Su, ini semua harta yang saya miliki. Seorang Celestial Prime memimpin dan melemparkan cincin penyimpanan di tangannya ke Suke. Pemimpin fraksi Su, ini milikku. Pemimpin fraksi Su, tolong kalahkan kesengsaraan surgawi. Melihat seseorang telah memimpin, orang-orang lainnya juga memberikan semua harta di tangan mereka kepada Suke. Duan Jiude dan Budfest awalnya melihat Suke terjebak oleh Thundernet, jadi mereka lari ke arahnya. Mereka baru saja melihat adegan orang memanggilnya ayah dan sangat gembira. Tiba-tiba, mereka dikejutkan oleh perubahan mendadak ini. Demon, ini semua milik Brother Achilles. Oh. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, mulutnya ditutupi oleh Duan Jiude. Turunkan suaramu, tidak bisakah kamu melihat bahwa orang ini juga membodohi mereka? Duan Jiude terdiam. Deasterismen, kami menghabiskan begitu banyak upaya untuk membuat arai pembunuh, tetapi pada akhirnya, kami tidak bisa mengalahkan mulut Beasteris Start ini. Demon, sungguh menyebalkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Mereka berdua tidak bisa menghentikannya saat ini. Tidak peduli apa, mereka semua berada di grup yang sama. Tapi mereka benar-benar tidak mau melihat Suke mengambil begitu banyak keuntungan. Di sisi lain, Suke membagikan harta karun itu kepada anggota fraksi surga yang meledak di sekitarnya dan berteriak, semuanya, mundur. Aku akan mulai. Mendengar itu, semua orang buru-buru kembali ke tanah. Satu persatu, mereka melakukan seni sihir pertahanan untuk menghindari pengaruh. Suke tiba-tiba membuka tangannya, dan Fury Kailin bergegas ke depannya, mengangkat kepalanya dan meraung. Tokoh lainnya juga melakukan hal yang sama, membuka tangan mereka, dan membiarkan Fury Kailin berdiri di depan mereka. Satu yin dan satu yang, api terkuat di dunia. Api ini sangat kuat dan langka. Biksu tua itu menutup matanya sedikit dan bergumam. Tapi aku khawatir api ini masih belum sebanding dengan kesengsaraan surgawi. Tunggu, apa yang dia lakukan? Bahkan biksu tua, yang selalu tenang, berdiri saat ini. Suke menutup tangannya, dan api hitam dan putih tiba-tiba menyatu, membentuk teratai. Kailin melompat, menginjak teratai, dan meraung ke langit. Mengaum. Di depan Suke dan puluhan doppelganger, Kailin menginjak api teratai. Fraksi surga yang meledak, dengarkan perintahku. Suke berteriak dengan suara yang dalam, dahinya penuh keringat, ledakan kesengsaraan surgawi.
Ya. Lusinan sosok meraung serempak, dan raungan mereka bergema di antara langit dan bumi. Mereka mengangkat tangan pada saat yang sama, menghadap ke langit, dan mendorong dengan telapak tangan. Ledakan. Kekosongan tiba-tiba runtuh, dan terdengar suara tumpul. Lusinan Fury Kailin menginjak teratai, dengan kekuatan kekerasan yang tak tertandingi, menembus langit, dan bergegas menuju 9 petir berbentuk manusia.